Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 1 sampai 6. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, "Tambahlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' maka pohon itu akan menuruti perintahmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Dampak negatif dari dosa yakni menghina Tuhan, merusak hati nurani dan jiwa, mengeraskan hati, membentuk kebiasaan buruk, kehilangan kasih karunia, menjadi terasing, kesulitan dalam berdoa, dan lain sebagainya. Dosa dan skandal dua hal yang merusak. Dosa yang kita lakukan membawa orang lain juga ke dalam dosa. Saudara-saudari, sebagai seorang Kristen kita dipanggil untuk menghayati dan mengajarkan kehidupan Kristus kepada orang lain. Skandal memalsukan dan bertentangan dengan panggilan dan misi kita dalam hidup. Kita semua memiliki anak-anak kecil yang dipercayakan kepada kita. Anak-anak kita, anggota keluarga kita, mereka yang hidup baru dalam iman, mereka yang sangat lemah. Jika kita benar-benar berdedikasi untuk membawa mereka kepada Kristus, maka dosa dan skandal akan hanya memiliki sedikit ruang. Saudara-saudari, seberapa nyata dan teguh dedikasi kita itu. Kita haruslah melawan dosa dimanapun kita menemukannya. Betapa lebih sulitnya hal ini terjadi di dunia, di mana toleransi berada di atas kebajikan. Bahkan dalam kehidupan keluarga, kita tergoda untuk membiarkan segala sesuatunya berlalu dan tidak menciptakan gesekan serta kegelisahan. Tetapi jika dosa adalah musuh terbesar kita, maka kita haruslah selalu membuangnya. Kuncinya adalah melakukan segala sesuatu dengan hati Kristus, hati yang penuh kasih, siap untuk mengampuni orang berdosa, tidak pernah menghakimi hati mereka, tetapi tidak pernah mentolerir tindakan jahat. Seberapa semangat kita mengajarkan kebenaran moral? Apakah kita membedakan dosa dari orang berdosa? Apakah kasih Kristus selalu menjadi motivasi dan pesan dominan kita? Saudara-saudari, memerangi dosa pribadi dan membantu orang lain menaklukkannya tampaknya agak berlebihan bagi para rasul. Mereka memohon untuk menambah iman. Iman dalam ukuran apapun mencakup pemahaman Tuhan tentang kejahatan dosa dan berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun dosa tidak dapat diatasi dengan mudah dan pemahaman saja pun tidak cukup. Kita haruslah mencabut dosa dari kehidupan kita dan menolaknya terus-menerus dalam kehidupan orang lain. Hanya kasih Kristus yang memberikan kekuatan yang kita butuhkan, dan seringkali ketekunan dalam memerangi dosa yang sama dari waktu ke waktu hanya datang melalui kekuatan yang berasal dari kasih Kristus. Hanya melalui Kristus hati kita dapat dipenuhi dan tidak kembali ke kebiasaan dosa yang lama. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran.
Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.